Shalom, selamat sabat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam seri pendalaman Alkitab. Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dalam diskusi tadi, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, sehubungan dengan talenta dan karunia rohani pendeta. Jadi tolong dijelaskan, oleh karena masih banyak juga yang belum begitu bisa membedakan antara talenta dan karunia rohani. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Jadi memang tadi waktu diskusi ini diangkatlah tentang perbedaan antara talenta dan karunia rohani. Dan bisa jadi ini juga menjadi pertanyaan saudara di rumah, apa sih perbedaan antara talenta dengan karunia rohani? Jadi saudara-saudara, kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat, khususnya di hari Kamis itu dijelaskan bahwa Tuhan memberikan semua umatnya itu talenta. Jadi di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, di situ diceritakan perumpamaan ada seorang tuan yang memberikan hamba-hambanya. Memang di situ ada yang dikasih 5, 2 dan 1 talenta. Tapi prinsipnya bahwa semua orang itu Tuhan berikan talenta. Dan di dalam pelajaran hari Kamis itu sangat tegas dijelaskan bahwa Tuhan tidak melihat berapa banyak talenta yang kita punya. Tapi yang Tuhan perhatikan itu adalah apa yang kita buat dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan. Jadi itu dulu yang pertama, kita perlu mengerti bahwa kita semua ini Tuhan berikan talenta. Lalu kalau kita baca di dalam pelajaran hari Selasa tentang tujuan-tujuan karunia rohani, di situ jelas Tuhan memberikan karunia itu untuk memelihara dan memperkuat gereja dan juga dapat menyelesaikan misi pelayanan Tuhan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu di pelajaran hari Rabu dengan judul menemukan karunia-karunia Anda, sangat jelas dikatakan bahwa karunia rohani itu adalah kualitas atau kemampuan yang diberikan Allah agar kita dapat melayani secara efektif. Jadi begini, semua orang atau semua orang Kristen lah ya, kalau kita bicara tentang kekristenan, diberikan Tuhan talenta. Semua diberikan. Tetapi permasalahannya adalah apakah orang Kristen itu, orang percaya itu menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Nah, kalau orang Kristen itu menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk tujuan dan kemuliaan bagi nama Allah, itu talenta itu menjadi apa? Karunia rohani. Contohnya seperti ini, saudara-saudara. Katakanlah saya dengan ibu pendeta ini, Tuhan berikan talenta menolong. Ibu pendeta menolong untuk memperlihatkan kasih Allah untuk kemuliaan Allah. Tetapi saya menolong untuk apa? Untuk supaya nama saya yang jadi nama baik. Lalu ada maksud-maksud tertentu di dalam menolong itu. Nah, itu bukan karunia. Bukan karunia, itu masih sekedar talenta saja yang Tuhan berikan. Jadi itu salah satu contoh. Jadi sekali lagi itu perbedaannya. Talenta yang Tuhan berikan menolong, sama-sama menolong. Tapi ibu pendeta gunakan untuk memperlihatkan kasih Allah, untuk kemuliaan Allah, itu namanya karunia. Sedangkan saya menolong talenta itu, tapi hanya untuk saya, motif saya, ya, untuk nama baik saya. Lalu contoh yang berikut adalah mengenai berkhotbah. Nah, pada saat kita berkhotbah, kalau memang itu kita berkhotbah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, oke, itulah menjadi apa? Karunia rohani. Tetapi pada saat kita berkhotbah hanya untuk supaya orang melihat ini loh kita jago berkhotbah, itu masih di dalam taraf talenta. Jadi yang berikut itu tadi di dalam diskusi sempat juga diperbincangkan. Jadi seolah-olah karunia rohani itu hanya digunakan pada saat kita di dalam gereja, di dalam pelayanan saja. Tidak, saudara-saudara. Jadi karunia rohani, sekali lagi,
kita sudah lihat bagaimana contoh-contoh di dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang karunia yang Tuhan berikan. Di dalam hari Selasa itu ada menolong, ada melayani, ada memberi dan segala macamnya itu. Nah, contoh pada saat kita melakukan sesuatu di lingkungan pekerjaan kita, kalau itu kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, supaya orang tahu, oh inilah orang Kristen sebagai pengikut Kristus, itu sudah karunia rohani tanpa kita sadari. Tetapi kalau kita bekerja bukan untuk kemuliaan Tuhan, artinya kita melakukan hal-hal yang tidak bagus, misalnya korupsi ya, tidak jujur itu ya talenta itu Tuhan berikan. Jadi jadi sebuah talenta yang dia gunakan hanya untuk kepentingan sendiri. Ya, jadi kejahatan malah itu kalau Ibu Pendeta bilang. Jadi saudara-saudara, secara gampangnya inilah yang membedakan talenta dan karunia rohani. Selama talenta itu disucikan oleh Roh Kudus, lalu untuk pelayanan, untuk tujuan Allah dan bagi kemuliaan nama Allah, itu menjadi karunia rohani. Kalau hanya untuk atau masih kepentingan kita, itu adalah talenta. Makanya di pelajaran dari Rabu, di mana kita dapat menemukan atau menerima kuasa Roh Kudus di dalam karunia rohani itu apabila kita mempunyai prioritas hidup kita melayani, dan ketika hati kita dikosongkan dari kemuliaan diri. Jadi itulah saudara-saudaraku perbedaan antara talenta dan karunia rohani. Jadi semoga saudara-saudara yang di rumah sudah bisa dapat membedakan mana talenta, mana karunia rohani. Ya, kalau kita diberikan talenta Tuhan untuk dapat berkata-kata, hendaklah kata-kata kita itu juga kita dapat gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita gunakan talenta yang diberikan Tuhan berkata-kata, tetapi kita bergosip sana, bergosip sini, tidak menyatakan kebenaran, malah kita gunakan untuk menfitnah. Itu menjadi satu kejahatan. Ya. Baik, terima kasih saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.